Halo, pagi, sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, kami mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan selebih bicara makan minum, Kau sudah siapkan buat kami. Bahkan bicara makan minum, cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Maka kami mencari Engkau, adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat tapi menjadi berkat buat kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, dan sehingga firman-Mu boleh mengoreksi, membimbing hidup kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa sapa. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Rasul-Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kisah Rasul-Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Apolos di Efesus. Sementara itu didatanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menimba pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudari Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setiba di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa kitab suci bahwa Yesus adalah Mesia. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana Apolos, seorang yang dipakai Tuhan, dia menggunakan kasih karunia yang dia terima dari Tuhan untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana kita lihat pada ayat yang ke-27. Ketika Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut Apolos. Setiba di Akhaya, maka Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Hebat ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, dan kita dipilih oleh karena kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Gunakan dengan baik. Kasih karunia yang Tuhan berikan gunakan dengan baik. Dan sebagaimana Apolos menggunakan dengan baik kasih karunia, menyampaikan kabar, dia berbicara orang-orang Yahudi di muka umum bahwa kisah suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampaikan berita kabar kesukaan. Tuhan pakai saudara diselamatkan. Gunakan kasih karunia dengan baik. Gunakan kasih karunia yang Tuhan berikan dengan baik. Semuanya kita pakai untuk kemuliaan Allah. Yang menyampaikan hal-hal yang baik, tapi hal-hal sampaikan pribadi Yesus Kristus. Amin. Sampaikan pribadi Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama.
menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis dalam Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan